Ucap Podcast. Kalau masih ada temennya yang belum gabung, ayo diajak teman-temannya supaya bisa ikut gabung acara kita nih, acara PT yang perdana sama GP nih. Jadi podcast kita ini bukan hanya buat PT, ada kakak-kakak dari GP juga nih adik-adik nanti yang akan join. Jadi gak usah malu-malu ya kalau misalnya mau bertanya, mau berpendapat. Jangan diragukan lagi karena pembicara kita adalah Kak Lilan. Kak Lilan yang udah beberapa tahun nih berada di PT juga jadi kakak layan, dan sekarang juga Kak Lilan puji Tuhan dipercayakan sebagai memayungi pelkat-pelkat nih di ketua 3. Wah, mantap ya. Nanti juga Kak Yuni, Kak Alis, ya. Tunggu giliran aja. Tunggu giliran. Iya dong. Nah, tahun depan adik-adik, dipilih nanti. podcast kita hari ini kita kasih tema jangan takut, kembangkanlah talentamu. Jadi kita nggak perlu takut nih untuk mengembangkan talenta. Jadi hari ini kita mau mengenal sebetulnya dalam diri adik-adik itu talenta itu seperti apa sih? Terus apa sih macam-macam dari talenta? Terus kapan kita harus mulai talenta itu? Terus bagaimana caranya kalau kita mau mengembangkan talenta? Terus apa saja tantangan atau hambatan yang biasanya kita temuin nih dalam mengembangkan talenta? Nah, nanti adik-adik kalau misalnya ada pertanyaan seputar pertanyaan tentang bagaimana caranya mengembangkan talenta yang baik, adik-adik boleh langsung tanyakan di sesi pertanyaan nanti ya. Oke, sebelum kita mulai acara kita akan bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada malam hari ini Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Engkau sungguh memelihara kami bersama keluarga kami di tengah situasi dan kondisi pandemi ini ya Tuhan. Engkau masih menyertai kami dengan saluran berkat Tuhan, dengan anugerah Tuhan yang boleh kami rasakan setiap hari. Begitu juga dengan malam ini Tuhan, kami bersyukur karena kasih-Mu Tuhan kami boleh berkumpul kembali dalam acara perdana kami podcast Terucap ya Tuhan, yang diadakan oleh Pelkat PT bersama dengan Gerakan Pemuda ya Tuhan pada malam hari ini. Tuhan Yesus Kau sertai acara ini agar acara ini bisa mendatangkan berkat Tuhan bagi kami semua yang mendengarkannya, dan kami juga Tuhan boleh menjadi alat Tuhan di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami begitu mengucap syukur kehadirat-Mu. Amin. Oke, kita langsung sambut aja nih pembicara kita di sini. Ada Kak Lilan. Halo Kak Lilan. Halo kakak-kakak, adik-adik, selamat malam. Iya, kenapa sih kok kita kakak layan pilih Kak Lilan nih di perdana ini? Karena pas banget temanya kita pada malam hari ini tentang mengembangkan talenta. Nah, Kak Lilan, mungkin Kak Lilan kan udah sering nih ya Kak, mungkin banyak pengalamannya di luar sana untuk mengembangkan talenta. Sebenarnya talenta itu sendiri apa sih Kak Lilan? Coba Kak Lilan, kita mau tahu nih Kak Lilan nih, talenta itu apa ya Kak? Talenta, nah pasti adik-adik maupun kakak layan udah sering dengar talenta. Bahkan bukan hanya di sekolah, tapi di PT pun juga beberapa kali pasti sering dengar kata-kata talenta. Sebetulnya itu talenta, kalau menurut KBBI, ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu adalah pembawaan seseorang sejak lahir, alias bakat. Itu sebenarnya. Lalu ada beberapa, sebetulnya pengertiannya ada banyak. Jadi selain itu juga adalah bakat yang dimiliki atau kebolehan atau kemampuan yang dipunya dan menjadi sebuah nilai yang lebih bagi setiap orang. Itu. Lalu ada lagi pengertian lainnya. Talenta itu adalah kemampuan spesial yang membuat seseorang mampu melakukan sesuatu dengan sangat baik. Nah, itu beberapa, tapi ada juga ahli-ahli kalau di kantor itu SDM ya, sumber daya manusia. Beberapa ahli, ya dua saja yang saya sebutkan. Ini pertama ada Humbert Michael. Maaf ya kalau kata-katanya agak berat ya. Tapi ini memang beberapa pengertian ya. Jadi
Menurut Michael dan kawan-kawan itu mengartikan talenta itu adalah sebuah kemampuan seseorang yang meliputi kelebihan, ada fundamental, ada keterampilan, ada pengetahuan, ada pengalaman, ada kecerdasan, lalu ada pengambilan keputusan, ada sikap, karakter, dorongan, serta kemampuan untuk belajar dan berkembang. Nah, itu menurut Michael dan kawan-kawan. Ada lagi nih menurut Cheese nih yang dari Inggris. Talenta adalah sejumlah pengalaman, pengetahuan, keahlian, dan tingkah laku yang dimiliki dan dibawa oleh seseorang ke tempatnya, ya dalam hal ini dalam bekerja. Tapi intinya ya memang talenta itu memang bawaan dari lahir yang kita punya, kemampuan yang ada dalam diri kita, dalam artian bakat, ya, yang harus kita kembangkan. Itu sebetulnya. Kira-kira itu beberapa pengertian talenta. Tapi umumnya ya talenta itu adalah bakat kita, sederhananya. Gitu kayak Mungkin bisa berawal dari hobi juga ya Kalilan ya. Bisa. Awalnya mungkin hobi ya kan. Kita suka misalnya hobinya bernyanyi, lama-lama kalau kita asah itu menjadi sebuah talenta yang kita punya ya Kak. Ya, Seperti betul. itu. Betul ya, sama kayak ya kalau saya kan hobinya musik. Dalam artian main gitar, kalau nyanyi ya agak kurang dikit lah ya, tapi bisa kan seperti itu. Ya itu salah satu salah satu bakat, salah satu talenta yang kita punya. Tapi tetap kalau kita ya ini juga nanti semakin berkembang, ya pasti kemampuan yang kita punya menjadi bakat yang spesial yang ada di dalam diri kita. Seperti itu. Nah, betul banget tuh. Jadi adik-adik mulai hari ini tahu nih, teman-teman rekan muda, tadi seperti yang Kalilan udah sampaikan. Jadi setiap manusia itu dikasih sama Tuhan berbagai macam karunia ya, talenta dimiliki. Mungkin tadi kayak Kalilan punya hobinya, sukanya di dunia musik. Mungkin kayak Daniel atau teman-teman yang lain ada di bidang olahraga. Ada juga di bidang koki, memasak gitu ya Kak. Betul. Ada juga di administrasi gitu. Jadi talentanya banyak. Kayak Kak Alis mungkin di marketing lebih jago nih kayaknya. Bersosialisasi sama orang-orang. Jadi setiap kita punya begitu banyak sebetulnya talenta ya Kalilan ya. Betul. Jadi ya talenta itu ya kalau ya mungkin nanti pembahasan lebih dalam lagi ya mengenai di dalam ya kalau kita melihat dalam Alkitab pun juga banyak talenta itu. Bukan hanya bakat tapi karunia kan seperti itu. Iya, Kak, betul. Mulai kapan nih Kalilan sebetulnya talenta itu ada dalam diri manusia nih Kalilan? Kalau kita menelaah lebih jauh kan tadi kalau lihat dari artiannya KBBI aja, pembawaan dari lahir. Sebetulnya talenta itu kan salah satu anugerah Tuhan yang sudah diberikan sejak lahir. Mungkin yaitu kalau sejak kapan talenta ada, ya sebetulnya sejak kita lahir pun sudah ada sebetulnya. Tinggal gimana kita mengetahui talenta kita apa. Kadang kita tidak menyadari bahwa kita ini punya bakat terpendam, tapi orang lain yang bisa menilai, wah ternyata Kayuni bisa nyanyi ya, kan seperti itu. Mungkin kita tanpa kita sadari, kita punya sesuatu itu. Gitu. Jadi sebetulnya kapannya itu, ya dari kita lahir pun sebetulnya sudah ada. Sejak kapan kita mengembangkannya, saat kita mengetahui kita punya talent ya, ibaratnya punya bakat itu, ya mulai disitulah yang kita kembangkan. Gitu. Dan sebetulnya macam-macam talenta banyak sebetulnya. Itu. Nah, betul tuh. Jadi rekan-rekan semuanya bisa dari sekarang nih coba ditelaah nih. Apa ya ternyata yang Tuhan kasih talenta dalam diri saya? Itu bisa kita lihat mungkin ya dari hobi tadi awalnya, terus dikembangkan lagi. Cuman Kalilan nih permasalahannya nih saat ini nih banyak orang yang mungkin dia tahu nih, paham nih akan dirinya nih banyak talenta, banyak karunia, cuman kadang nggak percaya diri Kalilan. Jadi lebih insecure gitu ya, kayak takut untuk mengembangkan talenta. Kenapa Kalilan setiap orang bisa insecure nih Kalilan? Jadi ya sebetulnya kurang percaya diri itu atau rendah diri ya dalam artian itunya itu salah satu hambatan, tantangan dalam diri yang kita sulit untuk mengeluarkan apa sih yang kita punya, yaitu salah satunya. Dan sebetulnya ya caranya itu
nggak susah, nggak gampang juga sebetulnya kalau kita bilang. Ya contoh dari saya itu baru, ya memang saya suka musik, tapi saya baru bisa main gitar itu kelas 2 SMA. Sangat telat banget kan sebetulnya. Padahal suka. Kenapa kok baru belajarnya pada saat udah SMA? Tapi ya mungkin ya itu tadi, males belajar pertama. Wah nggak pede nih, gue bisa apa enggak sih, kan seperti itu. Tapi ternyata kita punya pikiran kita nggak bisa, tapi ada ya mungkin faktor eksternal pun juga itu salah satu pendorong kita supaya kita bisa sebetulnya. Itu salah satunya, selain dari dalam diri kita, ya entah dari keluarga atau dari orang-orang di sekitar. Nah setelah ternyata kita belajar sedikit aja, ternyata kok bisa cepet nangkep. Nah itu sebetulnya salah satu tanda bakat kita itu sudah sedikit-sedikit muncul, tinggal kita asahnya itu. Tapi intinya rasa percaya diri itu kan sebetulnya karena kita mungkin kurang mau untuk belajar, kurang untuk mendekatkan diri sama orang lain, terus malas untuk melakukan sesuatu. Ya itu sih beberapa hal yang bikin kita males dan nggak mau ya kurang pedenya itu. Padahal kalau kita mau atau enggak, kita bisa bergaul atau mendekatkan diri sama orang lain pun juga itu salah satu contoh untuk kita meningkatkan kepercayaan diri kita. Ya sebetulnya sederhana, kita di sekolah pun juga kalau kita nggak pede disuruh guru untuk maju aja males. Ya, kalau dalam konteks teruna kita disuruh berdoa aja, kalau kurang pede kan nggak mau kan gitu. Padahal berdoa juga talenta itu ya kalian. Betul, itu bukan hanya talenta tapi karunia kan itu. Iya. Iya. Itu sih sebetulnya percaya diri itu ya manusiawi, tapi percaya diri itu kan bukan karakter, bukan bukan sesuatu yang mendasar dalam diri, tapi masih bisa diubah untuk menjadi pede. Pedenya dalam artian bukan over ya, yang meninggikan diri, gitu sih salah satunya. Nah, berarti ada dua kata kunci dari tadi ya Kak, kenapa kita bisa insecure gitu kan. Berarti satu karena kita nggak pedean orangnya gitu kan, satu lagi karena kita males gitu sebetulnya mengembangkan talenta. Itu nah males ini sebenarnya ya Kak ya, memang saya juga kadang udah tahu nih punya talenta tapi malesnya ini nih, emang males nih perlu banget kita hajar kuat-kuat nih supaya bisa melatih dan mengembangkan talenta. Nah kalau Kalilan sendiri sejak kapan Kak melatih talentanya Kalilan? Nah yang tadi saya bilang ya, saya tuh baru bisa main gitar itu kan kelas 2 SMA. Itu baru bisa main gitar. Tapi kalau ya saya sebetulnya ada beberapa. Saya dulu masuk tim sepak bola lah, waktu tim sepak bola Persitara ya, Persatuan Sepak Bola Jakarta Utara. Itu memang saya dari awal tapi kesini memang di musik ya, tapi baru kelas 2 SMA itu yang saya bisa. Tapi sejak 2 SMA itu saya belajar terus-terusan, akhirnya beberapa band saat saya kelas 2, kelas 3 akhirnya saya dipakai terus. Jadi seperti itu. Jadi bahkan ya ini pengalaman ya. Jadi aku baru tahu nih malam. Bahkan ya ini masalah latihan aja saya sampai nggak ngeluarin dana peser pun gitu. Ya karena padahal waktu itu tuh saya kan sekolah di Kelapa Gading. Latihannya itu memang di studio yang memang benar-benar salah satu yang termahal di situ. Saya setiap latihan nggak pernah ngeluarin dana sama sekali. Ya mungkin ya saya sih biasa aja sebetulnya. Ya cuma mungkin karena orang lain bisa melihat saya bermain gitar, ya disitulah. Yaitu salah satu contoh kita punya sesuatu kemampuan yang bisa dilihat orang, bahkan kita bisa dipakai orang dengan kemampuan yang kita miliki. Gitu. Meskipun kita telat, tapi sebetulnya nggak ada kata telat untuk belajar, kan itu. Betul Kak. Jadi selama Kalilan waktu mengembangkan talenta itu, pernah nggak sih Kak, misalkan ada orang sekitar kan kadang nih, mainan gitarnya nggak bagus banget sih, main yang bener dong. Pasti ada nggak sih Kak orang-orang yang kadang menghujat kita gitu loh, nggak bagus banget mainnya gitu. Itu kan kadang membuat kita kayak
insecure juga Kak. Ih, Betul. jadi gak berani lagi menghambat juga itu Kak. Pernah nggak Iya. kalian mengalami kayak gitu Kak? Kalau dulu bukan pernah lagi, hampir sering seperti itu. Sering. Waktu sekolah malah sering, apalagi ya ini kita flashback ke belakang, tapi memang intinya ke sini ya. Jadi pada saat di band itu pun juga ngapain sih pakai dia kan gitu. Dia kan baru bisa kan seperti itu. Itu yang masih saya ingat sampai sekarang. Ya itu contoh, Membekas. tapi ya kita bawa diri kita ya itu karena sebetulnya karena kita belajar, kita percaya diri kalau kita bisa, ya itu semua bisa kita abaikan. Betul. Ya, jadi kalau kita terlalu mikirkan ke situ, bukan hanya bukan hanya bakat atau hobi kita aja yang hilang nanti, malah rasa kepercayaan diri kita makin terpuruk, makin jatuh lah ibaratnya kita malah nggak bisa mengembangkan diri. Ya sama Iya kayak betul. adik-adik Bruna pun juga kalau misalkan pasti banyak, apalagi kan usia sekolah banyak yang nggak suka, banyak yang pengen ngejatuhin temen, ya itu pasti sering terjadi. Tapi saat kita memang yakin sama apa yang kita punya, ya pasti kita harus percaya diri bahwa kita bisa. Tapi yang jelas sih, kalau kita tarik ke teologi ya dekatkan diri sama Tuhan, kan seperti itu. Berarti sama juga ya Kak. Maksudnya mungkin sampai saat ini mungkin kata bullying itu kadang bisa menghambat talenta kita juga gitu. Apalagi di usia-usia remaja, SMP, SMA itu sering banget tuh Kak. Aku juga dulu pernah ngalamin gitu kalian. Ketika aku bisa nyanyi gitu, mau nyanyi, di kamar mandi kan, bahkan bukan karena dari orang luar, dari orang dalam pun kadang, berisik banget deh nyanyi-nyanyi gitu kan. Nanti kedengeran tetangga nggak enak lah apa gitu kan. Kadang juga kita mau melatih diri, ada beberapa faktor yang membuat kita kayak, aduh kayaknya takut deh gitu. Nggak percaya diri, jadinya berkurang percaya dirinya. Waktu dulu kalian gimana caranya nih kalian, langkah-langkahnya nih mengabaikan omongan orang-orang yang menghambat talentanya kalian? Kalau saya ya mungkin kan tiap orang beda ya untuk menanggapi orang lain. Kalau saya kan memang orangnya nggak terlalu pikir hal-hal yang negatif atau ya sedikit cuek lah. Selama itu menghambat pengembangan diri, yaitu bisa mungkin ya anggap aja lah itu hanya angin lalu lah. Itu sebetulnya ya memang sih kalau usia waktu masih SMP SMA itu kan ya apalagi cewek kan suka sekalinya dapat kena bullying sekali bisa panjang kan seperti itu. Ya itu yang saya alami juga dengan teman-teman saya waktu dulu sekolah bahkan sampai kuliah. Tapi itu tadi ya kalau simpelnya sederhananya ya anggap aja itu suatu suatu motivasi yang bikin kita semakin semakin ingin terus belajar untuk meningkatkan kemampuan kita. Wah, lu masih jelek lu main gitarnya. Lah, berarti saya masih harus belajar nih. Ya, itu sih sebetulnya sederhana ya. Tapi ya itu sih sebetulnya gimana kita menangkapnya. Tapi menurut saya jadikan suatu hal yang terjadi di lingkungan kita itu sebagai motivasi kita untuk terus belajar dan mengembangkan segala kemampuan kita. Itu ya sama halnya sederhana. Kalau kita konteks ke pelayan, ya kayak kakak layan, meskipun saya kadang kan banyak juga yang yang ngomongin wah khotbahnya jelek nih, wah nggak nyambung nih. Ya itu kan pasti sering terjadi seperti itu. Tapi ya itulah pembelajaran kita bahwa ya kita perlu terus belajar. Intinya sih di situ sebenarnya. Jadi jangan menganggap ocehan orang, omongan orang itu menjadi batu sandungan buat kita. Itu sebetulnya poinnya di situ gitu. Wah, berarti kita harus
punya motivasi dulu ya Kak. Jadi jangan menganggap omongan orang tuh bisa menjatuhkan. Jadi yang baik mungkin boleh kita ambil, yang selalu menyemangati, mensupport. Kalau yang membuat kita jatuh omongan orang itu diabaikan saja mungkin ya Kak ya. Iya, karena mungkin adik-adik juga ngerasa gitu kali Kak. Di dunia ini apalagi kan ya netizen tuh kadang cuman bisanya kayak ngomongin aja, belum tentu dia juga kalau disuruh praktek bisa gitu kan. Nah, Betul. tapi bersyukur banget ya Kalilan dengan tadi Kalilan bilang bahwa jangan takut gitu ya, meskipun ada orang lain sekitar mengejek, terus nggak suka dengan apa talenta yang kita miliki, tapi Kalilan tetap terus mengembangkan talentanya. Nah, mungkin adik-adik yang di sini juga pernah mengalami apa yang Kalilan alami gitu. Kak Yuni juga pernah mengalami sih. Ada nggak dari adik-adik yang mau sharing, mau tanya nih sekarang mumpung lagi ada Kalilan nih? Ya, silakan. Talenta nih. Ada yang mau bertanya sama narasumber kita Kalilan pada malam hari ini adik-adik? Rekan-rekan pemuda? Ada yang mau ditanyain nggak? Mumpung ada sesi pertanyaan. Ya. Supaya nggak kaku-kaku banget podcastnya kita nih. Masa Kak Yuni terus ya? Iya. Daniel, ada Marsha, ada Aurel, ada Clint. Kak Alis. Kalis. Silakan Kalis. Pertanyaan Kak Alis gini Kak. Waktu Kak Alis masih muda, tepatnya lagi ya SMP, SMA. Gimana sih cara tahu dari dini kita itu sebenarnya punya talenta di mana? Mungkin saat kita SMP SMA kita punya ekstrakurikuler ya Kak ya. Mungkin awal kita dapat ekstrakurikuler itu kewajiban dari sekolah. Disuruh milih nih 2 gitu. Gitu kan Kalilan ya? Kira-kiranya lah. Supaya kita dari adik-adik teruna ini tahu, oh sebenarnya aku tuh sukanya yang itu. Gimana sih Kak cara tahu, oh ini loh sebenarnya talenta saya gitu. Dari awal. Oke. Nah, kalau seperti itu, memang di sekolah dulu juga saya juga ada ekstrakurikuler, cuman kebanyakan olahraga, paskibra, terus pramuka kan seperti itu. Mungkin yang hubungan dengan bakat atau talenta kan biasanya olahraga. Nah, gimana kita tahu? Biasanya ketertarikan kita sama sesuatu pertama biasanya ketertarikan ya, mungkin kalau kita dipaksa, Alis kamu masuk ke voli misalkan, tapi kok kamu nggak nyaman. Ini sederhana sebetulnya ya, sederhana untuk mengetahui bakat atau talent kita. Alis kamu masuk ke voli, kok saya baru sekali 2 kali aja kok udah nggak nyaman. Seperti itu sederhana sebetulnya ya. Nah, tapi tiba-tiba, gue maunya ke sini. Nah, meskipun nggak bisa, tapi kepengen. Gitu. Gue nggak suka bulu tangkis nih, tapi kok, gue nggak bisa bulu tangkis, tapi kok gue pengen, gue mau. Seperti itu. Gitu. Tapi, lama-kelamaan menjadi bisa. Ya karena sesuatu yang kita suka, sesuatu yang kita mau, itu sebetulnya salah satu hal yang paling sederhana mengetahui apa sih bakat gua, apa sih bakat saya. Itu sederhana sekali, itu dasar ya sebetulnya ya. Sebelum kita mengembangkan apa yang kita apa kemampuan kita, dasarnya di situ. Ketertarikan kita, kesukaan kita terhadap sesuatu. Itu sih Kak Alex, itu paling mendasar banget kita mengetahui apa talenta kita. Ya sama halnya dulu saya memang nggak bisa main gitar, makanya baru bisa kelas 2 SMA. Sangat telat banget, tapi karena suka, belajar, dan bisa itu. Kalau sepak bola memang saya dari dulu memang udah suka dan udah bisa, kan seperti itu. Itu salah satu bakat olahraga seperti itu. Dan ya itulah dasarnya. Jadi intinya dari hati ya Kak ya, mana yang disuka gitu. Kayak pilih makanan lah ya, dari awal suka itu dicari tahu isinya apa gitu ya. Ya itu. Jadi tutup mata, tutup telinga, report dari luar, tapi gali terus apa yang kita suka tadi gitu kan. Iya, betul. Jadi itu memang paling mendasar ya. Itu kita
cari dasarnya dulu, dasar dari suka, lalu kita gali, lama-kelamaan bisa itu. Nah kalau kita dipaksa, tapi kita nggak suka, itu kan malah menjadi beban dalam diri kita, malah kita nggak tahu nih talent kita apa sih, malah nggak ketemu. Padahal udah disiapkan, tapi karena dipaksa, ya jadinya kita nggak tahu apa yang kita bisa. Jadinya ya itu tadi, kekurangan kepercayaan diri dan malesnya itu makin menjadi. Ya itu sih dasar, betul itu dasar banget. Ya itu makanya adik-adik teruna itu, ya misalnya kayak Daniel, sukanya sepak bola. Ya udah, coba digali terus kan seperti itu. Lalu siapa lagi? Misalnya Matthew sukanya nyanyi, coba digali terus. Ya kalau kita lihat apa Got Talent itu kan sebetulnya banyak yang masih kecil aja kok udah wah gitu kan. 3 tahun, 4 tahun Iya, udah lumayan betul. ya talentanya. Karena ya makanya itu kan talenta itu kan sejak kapan ya, sejak lahir udah ada. Makanya umur 2 tahun 3 tahun aja udah ada yang bisa masak. Kadang kan gitu. Ada yang udah bisa nyanyi, ada yang udah bisa main drum. Ya. Iya betul. Ya kan? Ada yang udah bisa main kahon ya. Kayak Gio aja masih kecil udah jago kan seperti itu. Sederhananya. Jadi dari kita suka, kita bisa gali, kita kembangkan, dan itu menjadi skill kita tersendiri yang bisa kita keluarkan buat, ya bukan hanya buat diri kita ya, tapi buat orang banyak gitu. Gitu sih. Ya kita bicara sederhananya dulu ya Kak. Iya. Jadi gini Kalilan, kalau misalnya kita tahu nih, aduh kayaknya talenta aku banyak nih, misalnya bisa bernyanyi, bisa main alat musik, bisa ke olahraga juga, bisa public speaking misalnya. Terus kita mau kembangin semua talenta itu, salah nggak Kalilan? Atau kita hanya harus cari satu talenta, kita kembangin satu talenta aja nih Kalilan? Nah, kalau kita punya sesuatu yang lebih, maksudnya bisa lebih dari satu, nggak salah kita kembangin, tapi kita lihat dulu porsinya diri kita. Kalau misalkan, oke lah, kita musik, olahraga, lalu apalagi tadi ya nyanyi, main musik, public speaking, ya dari keempat yang kita bisa ini, yang kita suka ini, membebani waktu kita, membebani pikiran kita, membebani kehidupan kita atau enggak? Kalau misalkan keempat kita lakukan, bahkan kita masih punya waktu untuk sekolah, untuk belajar, untuk bekerja. Ya, itu juga perlu dipikirkan sebetulnya. Jadi, nggak salah sebetulnya mau punya 10 talenta juga. Asal kita bisa mengimbangi dengan apa yang kita lakukan, apa aktivitas kita, apa kehidupan kita lah. Jadi jangan sampai jadi beban, malah nanti semuanya berantakan. Kan gitu. Jadi intinya nggak salah sebetulnya kalau kita kembangin semua, asalkan kita lihat dulu keadaan kita mampu atau enggak melakukan itu semua gitu. Oke, gitu ya. Jadi adik-adik ya, nggak salah tuh kata Kalilan. Tapi lihat dulu mana yang lebih menonjol talentanya dalam diri adik-adik. Nah, Kalilan, kadang tuh kan kita punya talenta nih Kalilan nih. Tapi kita mau ngembanginnya di luar aja nih Kalilan. Maksudnya di lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah. Tapi kita lupa sebetulnya kasih talenta kita kan Tuhan nih. Tapi kadang motivasi buat mengembangkan talenta di gereja itu niatnya itu agak susah nih Kalilan. Gimana sih Kak caranya supaya kita nih punya talenta dari Tuhan, kita balikin lagi buat Tuhan juga nih Kalilan? Oke. Ini boleh ya cerita pengalaman lagi ya? Iya boleh dong Kak. Saya itu waktu bisa main gitar nggak tahu yang namanya lagu rohani. Saya nggak tahu. Saya aja waktu, ya ini kita flashback ke kehidupan saya ya. Ya mudah-mudahan jangan diikuti nama adik-adik ya. Saya baru ikut teruna saat mau CD. Pas kelas 3 SMA. Itu baru, dulu langsung teruna Dwi waktu itu. Nah, pas itu pun juga, pas itu saya masih belum tahu tuh lagu-lagu lagu rohani yang luar-luar lah. Kidung Jemaat aja boro-boro, paling cuman kehitung jari seperti itu. Tapi lagu-lagu lagu-lagu pop, rock itu semua sampai ngeband pun bisa semua. Nah, tapi dari situ kita berpikir pada saat pada saat kita punya talenta,
ya di situ memang timbul apa ya, jujur saya dengar satu lagunya Maria Sandi, Sentuh Hatiku. Itu lagu itu pertama tuh saya lihat. Itu pertama yang saya coba belajar. Itu pertama. Tapi ya karena memang udah bisa kan, akhirnya cepet kan. Itu. Akhirnya kok kayaknya lagu ini kok enak banget ya buat ngademin hati, buat ini, buat apa namanya, nenangin jiwa. Itu saya masih kelas 3 SMA itu, pada saat baru-baru mulai ini. Kok enak, akhirnya di situ lah belajar. Nah sejak itu pas lagi teruna langsung ke sambil kateksasi kan. Nah saya mulai ikut tuh vokal grup di situ. Ya masa saya bisa main gitar, bisa ikut ngeband, terus apa namanya, bisa ikut audisi band, ikut kompetisi. Kok saya nggak mau tampil di apa, maksudnya meluangkan waktu saya untuk memuji Tuhan. Nah itu pikiran saya pertama. Akhirnya udah saya gabung di satu vokal grup namanya The Roses. Dia satu keluarga, kakak adik semua, cuman saya yang bukan keluarga. Itu gabung sama mereka, ikut ngisi di panti asuhan, ikut lomba vokal grup di waktu itu saya masih di Petra ya, ikut semua sampai itu akhirnya ya saya belajar di situ. Jadi sebetulnya ya dari awal kita tahu bahwa bakat kita itu anugerah, sebetulnya anugerah dari Tuhan. Memang meskipun kita bisa di luar dari lingkungan gereja, tapi ada saatnya kita memiliki sesuatu yang wah, gue harus apa namanya, gue harus mengeluarkan kemampuan gue untuk Tuhan. Ya itu pengalaman saya. Tapi kalau buat adik-adik teruna, apalagi yang memang ya kita udah sering teruna, sering ibadah PA, saat kita punya sesuatu yang bisa untuk dikembangkan di dalam lingkungan gereja, ya kenapa nggak dimulai dari sekarang, kan seperti itu. Ya bukan hanya musik ya kita juga ikut, ya ini kita kalau ngomong konteks teruna, ada paket Pesta Aneka Kreasi Teruna, ya kan, itu juga kan kita mengambil bagian, mengeluarkan bakat kita untuk lingkungan gereja, kan seperti itu. Yang sederhana ya, kayak dari dulu kita ikut lomba vokal grup, itu kan juga sama aja mengasah dan mengembangkan kemampuan kita. Ya, Kak Yuni aja udah berapa kali ikut lomba kan, ya. Iya betul Kak. Terus bukan hanya Kak Yuni ya, Kak Berli, Kak Marsha. Kak Berli mungkin, Marsha. Ya itulah salah satu contohnya kita punya sesuatu kok kita nggak kembangin buat gereja. Ya dan sederhana juga pada saat pandemi saat ini, buktinya kan banyak anak-anak GP maupun anak-anak teruna yang baru CD kemarin bisa ambil bagian dalam live streaming. Itu kan salah satu kemampuan yang kita miliki dan kita tuangkan di gereja untuk membantu pelayanan ibadah live streaming. Ya contohnya ibadah Zoom seperti ini atau Google Meet, itu kan salah satu kemampuan kita yang kita kembangkan di gereja. Itu contoh sederhananya. Jadi ya memang asalnya dari Tuhan, meskipun kita keluar dari lingkungan gereja, ya memang sih ada saatnya, ada porsinya Tuhan ya untuk memanggil kita kembali. Tapi untuk adik-adik teruna saat ini, ya kenapa enggak sih keluarin sesuatu buat Tuhan di sederhananya di gereja Cipecang ini, kan gitu. Gak rugi ya Kak untuk ngulangin talenta buat Tuhan. Kayak Musa, mungkin kalau kita lihat tokoh Alkitab ya Kak, Musa dipanggil Tuhan, dia siapa yang nyangka gitu, dia nggak pandai berbicara, betul, dia nggak bisa bersosialisasi dengan orang banyak, dia disuruh jadi pemimpin supaya bangsa Israel bisa keluar dari tanah perbudakan. Kan pasti dia juga kaget ya, Tuhan tiba-tiba nyuruh supaya memimpin gitu, jadi seorang pemimpin, sedangkan dia juga nggak pandai bicara. Tapi karena Musa dia percaya bahwa itu adalah dari Tuhan, akhirnya dilakukan, akhirnya puji Tuhan ya Kak ya, dia bisa jadi seorang pemimpin bangsa Israel. Bukan hanya Musa sebetulnya kan? Iya, masih banyak tokoh-tokoh lainnya.
Nah, kalau kadang nih Kak, kayak saya sendiri gitu, kalau misalnya masih usia remaja, terus usia SMA lah juga sama rekan-rekan pemuda gitu. Waktu itu pernah Kak, tiba-tiba lulus dari katekisasi, ikut ke GP, tiba-tiba waktu itu masih damai sejahtera, disuruh jadi pemimpin ketua dari gerakan pemuda sendiri gitu. Itu langsung kaget juga sih, awal-awal sih sempet nolak. Kalau kita nolak itu salah apa enggak sih Kak? Sebetulnya Kak, tiba-tiba dapat panggilan dari Tuhan nih, kayaknya kamu bisa deh nih, ini talenta kamu deh. Terus tiba-tiba kita nggak tahu itu panggilan Tuhan apa enggak ya, ini sebenarnya apa yang Tuhan mau apa bukan ya, terus kita tolak aja gitu, kita sortir, ini kayaknya bukan deh, pakai pemikiran sendiri. Itu salah nggak tuh Kak? Sebetulnya kita lihat ininya dulu ya, apa situasinya ya. Kalau dalam hal itu sebetulnya banyak juga orang yang dipilih tapi menunda. Tapi lihat situasi dari kitanya juga. Misalnya Kak Yuni nih dipilih untuk jadi ketua GP misalkan, tapi lihat dulu nih ke belakang, Kak Yuni ada sesuatu lagi nggak yang sedang dikerjakan atau sedang menjabat apa atau apa. Kadang menolak itu perlu, tapi ya ada reason yang memang benar-benar kita nggak bisa menjalankan tugas dan tanggung jawab kita saat kita dipilih. Jangan sampai kita memaksa diri kita untuk menerima, tapi malah kita nggak bisa menjalankan tugas dan tanggung jawab kita. Misalnya Kak Yuni dipilih jadi ketua GP, tapi Kak Yuni misalnya waktu masih kuliah menjadi ketua ini, terus di organisasi lain jadi panitia ini, terus di tempat yang lain lagi jadi ini, lah kan jadi kebanyakan apa yang kita harus kerjakan, malah nanti bukan hanya jabatan yang dipilih, yang baru dipilih itu, tapi yang sudah kita lakukan malah jadi berantakan gitu. Jadi sebetulnya kita lihat dulu kondisi dan situasi yang ada pada saat kita itu dipilih. Ya sama halnya kayak sebetulnya waktu pemilihan PHMJ pun juga kemarin, kok suara saya bisa 70 hampir 80% yang milih saya jadi ketua. Tiba-tiba dipercayain gitu ya Kak. Saya gimana, kan baru jadi majelis tapi dipilih, ya mungkin ya saya nggak tahu kenapa mereka pilih saya, kan seperti itu. Ya memang pilihan itu kan juga bukan hanya dari manusianya, tapi manusia itu utusan Tuhan untuk memilih, kan di situ. Itu sebetulnya banyak hal yang terjadi di contohnya di Cipecang lah gitu. Tapi ya itu tadi ya Kak Yuni, kita dipilih bukan berarti kita harus menerima, tapi kita lihat juga kondisi kita saat kita menerimanya, kita mampu nggak melakukannya. Ya sama halnya kayak tadi ya, kita punya betul, Kak. banyak kemampuan, banyak hobi, tapi kalau kita menjalankan semuanya tapi waktu kita habis di situ semua, kan jadinya malah berantakan semua. Karena berat juga ya, mungkin kakak-kakak gerakan pemuda, nanti nih adik-adik yang PT pasti akan suatu saat akan melayani juga nih. Ada yang mungkin ada jadi kakak layan PA, ada jadi kakak layan PT. Kita nggak ada yang pernah tahu ya kalian. Kayak saya sendiri kan awalnya jadi anak layannya Kak Alis, jadi anak layannya Kak Lilan, tiba-tiba melayani bareng di gereja gitu kan. Nggak ada yang tahu, nggak ada yang nyangka juga. Karena ketika kita jadi seorang pelayan tuh berat loh Kak. Saya ngerasain berat juga sih, karena ketika berjanji di hadapan Tuhan dan juga di hadapan jemaat, ya dengan segenap hatiku, itu sebuah kata mungkin singkat ya Kak, sederhana ya, hati gitu, sederhana sekali. Kalau kita lakuin tuh kayaknya berat banget gitu ya, takut gitu jadi seorang pelayan yang bukan dengan segenap hatiku gitu. Begitu juga dengan talenta kadang Kak, aduh bener gak ya Tuhan, ini aku mau kembangin talenta di gereja bener-bener buat Tuhan nih. Jadi kadang tuh takut nih motivasinya bener salah apa enggak ya, ini bener apa enggak ya. Jadi ragu-ragu, mungkin butuh Roh Kudus ya Kak, butuh berdoa juga supaya Tuhan kuatkan gitu ya. Iya, ya itu tadi kan saya bilang bahwa saat kita punya sesuatu itu bukan hanya kita yang berjalan sendiri, tapi kita minta tuntunan Roh Kudus untuk memimpin dan menuntun kita. Begitu juga dengan jawaban kita, ya dengan segenap hatiku, kan itu bukan kita yang menjawab sebetulnya,
tapi ada tuntunan Roh Kudus. Ya itu juga nanti pasti berlaku bagi adik-adik sekarang, apalagi yang udah katekisasi nih, ya kan, seperti Iya, itu. yang udah katekisasi, Ya, udah saatnya nih ya, memilih. betul. Ya ini cerita lagi flashback saya waktu pada saat yang tadi saya bilang saya baru teruna pas katekisasi, saya pas CD. Lalu di 2002 itu, tahun 2002 itu ada pemilihan pengurus. Saya langsung dipilih jadi pengurus GP, bendahara lagi. Itu. Jadi ya memang ada proses di situ, tapi kok Tuhan bisa pilih gitu. Yaitu ya Jadi udah porsi Tuhan punya caranya sendiri ya Kak ya. itu. Nggak Iya, betul. yang kita lihat nggak mungkin ternyata bisa Tuhan ambil di Betul. posisi yang agak-agak berliku, agak-agak nyelempit ya. Posisinya saat itu kita nggak terkenal, bukan orang yang baru join banget gitu kan ya. Tahu-tahu sudah langsung dipercayakan sesuatu. Betul. Iya, betul. Ya, ya itu sama halnya saya pas pindah ke Damai Sejahtera tahun 2007-2008, ya tiba-tiba itu almarhum Bu Weno, ya mungkin kali tahu ya, yang ditahu, Iya, tahu. yang mamanya Kak Beatrice ya, Ya, datang Polsek ke di rumah, sana ya. ke rumah saya. Nanti bantu untuk jadi pelayan teruna ya, langsung begitu. Wah, Gitu. langsung dadakan Iya, gitu. langsung dadakan. Akhirnya ya udah kan, akhirnya saya ketemu Kak Dodo, Kak siapa namanya, Kak Gati, ya kan masih Kak Gati. berdua-dua sama Kak Hana. 3 orang itu aja kan. Akhirnya saya gabung. Ya itu mulai dari situ akhirnya, kok saya kan nggak bisa melayani. Rasa saya nggak tahu nih, baru kenal sama, apalagi kan pada saat itu Kak Dodo sama Kak Gati tuh orangnya pemilih banget. Dia nggak suka sama orang, wow dia cuekin. Seperti itu. Nah akhirnya udah, akhirnya terus sampai sekarang. Jadi memang benar kata Kak Alis tadi, cara Tuhan itu tanpa kita pikirkan bisa terjadi. Itu juga yang pasti terjadi sama adik-adik. Jadi jangan berpikir kita nggak bisa ngelakuin sesuatu nih. Waktu kita terbatas nih. Ya, tapi ya kita tahu lah Tuhan kita punya kuasa yang besar. Apa yang nggak mungkin jadi mungkin. Apa yang kita nggak tahu bisa jadi tahu kan, seperti itu. Sharing Kak, aku juga Ya. hampir sama sih kejadiannya sama Kak Lilan dulu. Pernah kejadian, ya ini benar-benar disudutin talentaku sebenarnya di mana sih waktu itu. Ya memang kelihatannya sama. Jadi waktu baru banget masuk Damai Sejahtera, baru pegang jadi kakak layan PA, jadi pengurus GP. Kalau nggak salah di 2 tahun pertama deh Kak Lilan itu, namaku udah ada di sektor Yohanes buat jadi majelis. Nah saat itu umur Kak Alis adik-adik baru 20 tahun. 20 tahun itu yang kita kalau istilah kata pacaran masih bisa putus macam-macam gitu kan. Kak Alis berdoa sama Tuhan, Tuhan ini yang benar dong, masa 20 tahun harus sudah ada di mimbar, masuknya jadi majelis gitu kan. Itu benar-benar ya. gimana. Dan saat itu Kak Alis cuma bilang, Tuhan gini deh, aku tolak ya yang itu, aku maunya jadi kakak layan aja, tapi aku janji aku nggak bakalan pergi dari pelayananku gitu. Jadi saat itu setelah Kak Alis bilang sama Tuhan, Kak Alis bilang nggak boleh pergi dari yang kakak layan ini karena kamu udah komit dari awal, kamu mau lepasin yang itu, kamu ambil yang ini konsen. Dan akhirnya sampai sekarang gitu kan. Nah, kenapa Kak Alis tolak? Seperti Kak Lilan tadi bilang, lihat kondisi dan situasi. Tapi kalian gantiin, kalian nggak ambil itu, kalian ada yang dikonsenin satu gitu. Jangan kalian dua-duanya ambil, nggak bisa. Atau salah satunya ambil juga nggak serius gitu ya Kak Lilannya maksudnya tadi kan. Betul. Jadi Iya. sebenarnya talenta itu lebih pengenalan dari hati, terus minta tolong sama Tuhan lebih dekat lagi supaya bisa dibantu. Oh talentamu yang ini gitu ya Kak ya. Betul. Koreksi ya Kak kalau ada yang salah. Ya, betul Kak Alis, betul. Ya jadi memang seperti itu. Saat saya waktu 2017 pada saat ya ini cerita pengalaman, tapi memang yang tentang tema kita ya, mengembangkan sesuatu atau enggak yang apa yang kita punya ya. Jadi waktu 2017 saat ya ini saya masih ingat nih 2017 itu terakhir saya lomba vokal grup ya, bareng Berliana, bareng Marsha ya, yang di Pengharapan ya, yang saya buat partitur sampai dikomenin ya sama juri ya. Saya buat partitur, baca not itu juga sebetulnya berjalan beriringannya sama saya bisa main musik.
Banyak juga yang Hmm, bisa main musik tapi belum tentu bisa baca not. iya betul Ya, betul. banyak yang bisa baca not tapi nyanyi pun juga kadang susah, Gak hanya bisa, ngikutin bisa. ya, ya kayak contohnya ada satu organis ya, Kak Wilma ya. Kak Wilma itu baca not angka nggak bisa tapi bisanya baca not balok. Itu aja udah beda loh. Padahal tipis kan. Sama-sama main organ, main apa? Dia kan piano klasik kan. Makanya not Iya. balok, tapi not angka dia nggak bisa. Nah, itu salah satu bakat khusus yang ada. Yang begitu juga saya waktu pas terakhir ya tipe yang baru belum setahun ya, baru berapa bulan bisa ikut lomba, ya puji Tuhan ya dari 22 peringkat 7 kan seperti itu. Yaitu Betul bakat betul Kak. adik-adik ya. Ya ada Marsha, ada Kak Berli ya kan. Nah, disitulah kelihatan juga kan. Akhirnya Angel juga sekarang ya kita tahu ya Angel duet sama Kayuni, wah mantep banget kan seperti itu. Aduh. Ya kan? Nah, itu contoh. Dan balik lagi waktu pengalaman seperti Kak Alis, pemilihan jelis waktu itu. Di 2017, saya waktu pas di gereja sampai sore, sampai sebelum maghrib itu, nama saya nggak ada di 8 teratas. Pas saya pulang jam 9-an, Kak Clinton ngasih tahu saya, Kalilan Tiba-tiba. ada di 4, bus, kan gitu. Ya siapa yang tahu? Ya itu juga nanti mungkin yang akan dialami adik-adik Teruna saat ini. Meskipun kakak-kakak GP juga pasti tahun depan pemilihan presbiter bisa jadi. Kan seperti itu. Dan setelahnya itu juga saya mikirin di Teruna. Karena saya masih pengurus Teruna dan kekurangan dan sangat kurang pelayan. Hanya ada Kak Arnold, Kak Hengki, Kak Clinton. Terus saya coba gimana caranya supaya Bisa gitu ya saya ngaturnya korbanin ya Kak. satu, tapi yang saya korbanin ada penggantinya. Saya waktu itu sempat sempat inilah mau bilang ke Bu Pendeta, nanti dulu deh saya masih di Teruna, karena saya pikir wah ini siapa yang mau jadi pelayan Teruna, nggak ada yang mau ya kan gitu. Akhirnya selang berapa tahun lah, untung ada Kak Alis, untung ada Kak Julius ya, siapa yang tahu Kak Julius saya nggak kenal ya kan gitu. Nah, ya itu akhirnya. Dan satu hal lagi, Bu Pendeta telepon saya, Kalilan nanti penatua aja ya. Lah, saya baru kok langsung jadi penatua, kan seperti itu. Ya, ya itulah cara Tuhan yang akan nanti kakak-kakak pelayan, kakak-kakak GP dan adik-adik Teruna pasti alami. Cara Tuhan itu yang nggak ada di pikiran kita. Begitu juga dengan kemampuan yang kita miliki, ya pasti adik-adik bisa kembangkan itu dengan kemampuan adik-adik, dan terutama tetap minta tuntunan dari Roh Kudus. Itu sih. Nah, betul sih Kalilan. Nah, adik-adik juga pasti sama nih, Kak Yuni percaya nih, adik-adik banyak talentanya, cuman tadi takut mengembangkannya. Jadi jangan takut tadi pas kita dengar kesaksian Kak Alis, Kalilan ya, banyak tuh teman-teman tantangan, hambatan yang mereka lalui gitu. Tapi dengan seizinnya Tuhan bisa dilalui dengan baik dan sekarang bisa mengembangkan talentanya dengan baik. Percaya adik-adik Betul. juga pasti bisa mengembangkan talenta dengan baik, baik itu di gereja, baik itu di sekolah, baik itu pun di lingkungan masyarakat. Begitu juga dengan rekan pemuda, pasti bisa. Mungkin PT sama PGP bisa saling berkolaborasi mungkin. Kak, besok saya mau deh Kak jadi ininya Kak, narasumbernya Kak, di PT saya punya bisnis nih Kak, entrepreneur kecil-kecilan misalnya seperti itu. Boleh hubungin kakak layannya buat jadi narasumber ya nanti. Jadi nggak cuman majelis, nggak cuman orang-orang yang bekerja gitu, tapi adik-adik dari sekarang punya talenta apa mau di-share ke teman-teman yang lain, boleh hubungin kakak layan. Jadi seperti itu ya. Betul. Nah, ada yang mau nanya nggak nih ngomong-ngomong? ya, Nawarin kasih dir. waktu nih buat adik-adik yang mau bertanya. Tadi dari Kak Alis udah, dari Kakak Lions kan, dari adik-adik sama rekan pemuda dong, boleh bertanya nih. Daniel mungkin, Daniel lagi hobi apa sih sekarang Daniel? Hobinya apa sih Daniel? Olahraga. Oh, olahraga. Sekarang Daniel udah mengembangkan talentanya belum nih? Udah berlatih mengembangkan talenta belum Daniel? Belum, Kak. Oke, berarti masih harus niatnya ya Daniel supaya bisa jadi timnas mungkin nanti, amin gitu kan, mewakili. Siapa yang tahu gitu tiba-tiba
Olimpiade Tokyo kapan gitu, tiba-tiba ada Daniel di Kumahua gitu kan. Kita kan gak ada yang pernah Betul. tahu ya Tuhan menjadikan kita seperti apa gitu. Hanya tergantung kitanya yang menanggapi panggilan Tuhan itu. Ada yang langsung ya dengan segenap hati, ada juga yang nanti dulu, ada juga nggak mau sama sekali gitu kan. Nah, adik-adik, karena waktu podcast kita hanya 1 jam dan terbatas sekali ya. Nanti kita akan ada lagi podcast selanjutnya episode 2. Nanti kita akan sharingkan lagi pembahasan berikutnya, bisa seputar kesehatan, bisa seputar pendidikan. Nanti adik-adik yang mau jadi narasumber juga boleh kakak layannya ya adik-adik ya. Nah, sekarang kalian boleh nih kasih 1 kata motivasi untuk rekan-rekan pemuda, untuk adik-adik teruna. Apa nih Kak motivasinya nih Kak, supaya tetap semangat mengembangkan talenta dan tidak takut mengembangkan talenta? Baik, sederhana sebetulnya. Adik-adik suka, adik-adik kembangkan, adik-adik lakukan, jangan pernah nyerah, ya, dan jangan takut sama halangan apa yang ada di hadapan kita. Masih ada orang-orang yang pasti akan menuntun, ya, sederhananya dari keluarga, dan dalam konteks teruna pasti kakak-kakak layan pun mendukung, dan dari lingkungan sekitar, ya otomatis pasti adik-adik bisa berkembang. Dan karunia, talenta, bakat ini juga pasti bukan hanya menjadikan berkat bagi adik-adik, tapi adik-adik pun bisa menjadi berkat bagi orang lain dengan sesuatu yang adik-adik, kakak layan, dan saya punya. Seperti itu. Jadi ya jangan pernah takut, jangan pernah nyerah untuk mengembangkan sesuatu apa yang kita miliki. Dan tetap dekatkan diri kita kepada Tuhan untuk minta tuntunan Roh Kudus, sehingga apa yang kita cita-citakan, apa yang kita miliki, bisa berguna bagi orang banyak. Itu. Wah, seperti itu ya Kalilan ya. Ya. Oh, di sini juga ternyata ada Ibu Dwi. Pasti Ibu Dwi lebih banyak lagi pengalamannya ya. Kak Dwi mau dong kata-kata motivasinya nih Kak Dwi. Silakan Kak Dwi. Oke, kalau Kak Dwi mungkin udah banyak makan asam garam pelayanan ya. Terutama di gereja ya, karena dari Kak Dwi dulu gerejanya kan GKJ, jadi dari mulai nggak dari kecil, jadi Kak Dwi itu dari kelas 3 naik kelas 4 itu baru percaya Tuhan Yesus. Nah, jadi untuk adik-adik yang bukan mungkin lagi ya, dari dipilih oleh Tuhan dari sejak dikandung mamahnya itu sudah dikaruniai talenta atau kemampuan ya. Mudah-mudahan adik-adik semua dan pemuda nih terutama nih, kayaknya pemuda juga harus benar-benar ngasih contoh untuk adik-adik yang di bawahnya, adik-adik teruna ya, kakak-kakak pemuda ya. Karena kalau Kak Dwi sendiri sudah hampir setengah abad itu udah dulu senang sekali kalau untuk pelayanan kita dari masuk ke ikut Tuhan Yesus itu, dari mulai misalnya Natal itu kalau nggak ikut nyanyi itu rasanya itu apa ya, kayak nggak berguna ya, kayak nggak berguna begitu, udah pentas, udah di mana-mana. Kalau di Jawa itu kan dari mulai bukan orang Nasrani doang ya, dari orang-orang kita juga semua diundang, jadi mereka tuh ikut bahagia, itu ikut senang gitu kalau di kita. Terus ikut main drama dulu dari kecil, Kak Dwi juga udah main drama. Terus ikut pokoknya retreat semuanya. Jadi adik-adik, kakak-kakak pemuda jangan patah semangat, semangat terus untuk pelayanan ini. Kemudian kembangkan talenta kalian semampu kalian dan tunjukkan, jangan malu-malu. Kalau malu itu nggak dapat berkat dari Tuhan. Kalau Kak Dwi bilang begitu, karena kalau Kak Dwi merasa bisa, Kak Dwi bilang bisa. Kalau Kak Dwi merasa belum bisa, Kak Dwi pikir dulu, berdoa dulu, kemudian Tuhan, mampukah aku untuk melayani Engkau gitu loh. Jadi semua tidak instan, jadi semuanya butuh proses, dan dalam pelayanan pun juga
mungkin kakak-kakak tadi sudah bilang banyak banget kendala-kendala, kadang mau ada ibadah, kadang-kadang juga ada kendala ini itu proses pelayanan. Jadi semua mudah-mudahan semangat dalam Tuhan Yesus. Oke, terima Iya. kasih Kak Dwi. Satu lagi boleh? Sedikit lagi, Kak? Boleh Kalilan, Nah. boleh. Ya, ini sih khusus buat yang GP nih sebetulnya. Tapi sebelum masuk ke GP, Kak Dwi ini, wah bulu tangkisnya mantep banget. Wih, Sama Pak mantap Pri, ya, mantep. Saya udah pernah merasakan permainannya. Lomba ya, lomba waktu itu sering ada antar gereja ya, menang Wah, juga kan. itu satu bakat. Jadi Kak Dwi itu dari mulai main bola, dari semuanya tuh senang. Cuman ya itu tadi. Jadi kalau kita bisa kenapa enggak gitu. Jadi Betul. motivasi yang lain gitu. Iya. Nah itu Kak Dwi itu top lah pokoknya. Ini untuk kakak-kakak GP nih dan juga para Udah nggak pelayan. kuat lagi. Iya. Ini untuk kakak-kakak GP, buat pelayan teruna maupun buat pasangan muda, ya kan? Nah, Oh iya. Ya. tahun depan itu kita harus mempersiapkan diri. Karena tahun depan itu memang program pemilihan presbiter. Wah, Jadi ya kita, apalagi yang sudah menjadi seorang pelayan kan, jadi disitulah kemajuan, bukan hanya kemampuan dan kemajuan diri kita, tapi disitulah salah satu pertumbuhan iman kita yang semakin bertumbuh. Ya betul, banyaklah betul. contohnya, ya kan? Ya contohnya saya juga kan sama seperti itu kan. Jadi persiapkan diri buat anggota GP, buat kakak-kakak pelayan. Jadi ya jangan lelah lah untuk melayani Tuhan. Begitu juga Jangan adik-adik lelah dan teruna. jangan takut ya. Iya, begitu juga dengan adik-adik teruna. Jangan malu untuk, ya tadi kalau malu nggak dapat berkat dari Tuhan kan? Masa disuruh berdoa aja malu, kan gitu simpel kan? Suruh berdoa malu, suruh jadi liturgos malu, ya disitulah kita belajar sehingga kemampuan, yaitu salah satu kemampuan public speaking kita sebetulnya yang tumbuh dari dalam diri kita. Jadi tetaplah berkarya untuk kemajuan diri kita dan terutama untuk Tuhan. Ya. Terima kasih Kak Lilan, Kak Dwi, Kak Ali sharingnya juga malam ini. Kak Yuni punya ayat Alkitab dari Roma 12 ayatnya yang ketiga nih adik-adik. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Jadi jangan takut untuk mengembangkan talenta adik-adik, rekan-rekan pemuda. Pasti sudah Tuhan siapkan semuanya itu, kita bisa melaluinya dengan baik dan kita bisa bagikan juga talenta kita untuk orang lain, orang di sekitar kita dan menjadi berkat. Terima kasih buat Kak Lilan untuk malam hari ini Kak. Sama-sama. Di tengah-tengah kesibukannya bisa jadi narasumber. Terima kasih buat rekan-rekan pemuda dan adik-adik teruna yang boleh ikut gabung pada podcast kita di episode yang pertama. Ditunggu di episode yang kedua juga untuk hadir lagi, kita sama-sama sharing. Dan jangan malu untuk bertanya atau mau sharing ya tentang tema yang sedang kita podcastkan. Oke. Satu lagi Kak Yuni titipannya. Oke, silakan Kak Alis. Boleh langsung saja Kak Alis. Adik-adik PT sama kakak-kakak GP, kan ini podcast perdana kita. Kalau ada saran, kritik, masukan, di info ya. Beneran nggak apa-apa, japri aja ke kakak-kakaknya. Kak Yuni tolong dibantu ya, gini, bagusnya gini. Ini podcast adalah buat kita bersama, dari kita buat kita. Jadi kalau ada yang kurang atau mau masukan atau maunya ke arah mana, di info ya. Oke, kita ditunggu juga bersama. kritik sarannya gitu ya Kak Alis ya. Supaya bisa podcast kita semakin berkembang. Bukan hanya podcast, kita bisa saling melengkapi satu pelkat dengan pelkat yang lain ya. Biar gereja kita juga semakin bertumbuh. Oke, terima kasih Kak Alis. Saran yang baik sekali. Oke teman-teman semuanya, karena kita sudah selesai dalam podcast episode yang pertama, nanti ditunggu partisipasinya dalam episode kedua. Karena kita sudah mengawalinya dengan doa, kita pun akan mengakhirinya dengan doa. Mari kita berdoa.
Oh Terima ya, kasih. aku mau nanya Kenapa dulu. Riquello? Oh, mau nanya. Oke, boleh Berapa boleh episode Riquello. sih sebenarnya? Oh, banyak Riquello. Kita dalam 1 tahun ini banyak episodenya. Jadi Riquello ditunggu ya. Nanti di episode kedua ya, Riquello. Oh Oke. Oke, kalau gitu mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur jika malam hari ini kami boleh bersama-sama men-sharingkan Tuhan bagaimana kami harus memiliki talenta, mengembangkan talenta, dan kami boleh menjadikan talenta itu menjadi suatu berkat bagi pelayanan kami di tengah-tengah lingkungan keluarga, masyarakat, gereja ya Tuhan. Biarlah kami juga dikuatkan Tuhan, semakin lagi dekat kepada Engkau, agar kami bisa menjadi penerus visi dan misinya Allah dalam kerajaan-Mu di tengah-tengah bumi ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk narasumber kami Kalilan yang boleh membagikan begitu banyak berkat pada malam hari ini melalui pengalaman-pengalaman ya Tuhan. Kau sertai Kalilan bersama keluarga di tengah-tengah tugas dan tanggung jawabnya juga sebagai Bapa, sebagai majelis presbiter ya Tuhan, dan juga PHM di gereja Cipecang ya Tuhan. Kau lindungi, kau berkati beliau dalam setiap apapun yang boleh dilakukan. Begitu juga dengan kami Tuhan. Mungkin dari sebagian kami ada yang isolasi mandiri ya Tuhan, karena boleh terpapar virus corona ini ya Tuhan. Kau jaga kami, jaga imun kami, berikan kami kesehatan yang daripada Tuhan, sehingga Tuhan kami boleh semakin lagi beraktivitas dengan baik, kami boleh mengalahkan virus corona ini ya Tuhan dengan kekebalan tubuh kami yang berasal daripada Tuhan. Kami percaya Tuhan selalu melindungi kami bersama keluarga kami. Tuhan memberkati kami, apa yang kami kerjakan boleh berhasil ya Tuhan. Kami percaya juga Tuhan Yesus telah merancangkan segala sesuatunya dengan sangat baik dalam kehidupan kami, sehingga Tuhan mengirimkan talenta dan karunia-Nya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas segala berkat Tuhan. Kami berterima kasih atas penyertaan Tuhan yang sangat baik dan sangat luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk malam kebersamaan kami dalam podcast kami ini ya Tuhan. Kau sertai setiap pelkat di dalamnya ya Tuhan yang boleh mengambil bagian dalam malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berseru kepadamu, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan karena Engkau sangat baik. Dalam tangan-Mu kami serahkan doa ini. Amin. Adik-adik, mungkin kita foto bersama dulu ya, teman-teman semuanya. Boleh nyalakan kameranya sebentar supaya kita tahu di perkembangan. Oh, episode 1 ternyata ada 18 orang misalnya. Episode 2 ada berapa, jadi evaluasi kami juga. Jadi boleh dibuka. Untuk Riquello, ayo cepat sembuh ya Riquello. Riquello lagi di Wisma Atlet nih, kakak-kakak lagi berjuang. Atas semangatnya. Semangat. Semangat. Saya akan semangat dan rajin ke gereja. Semangat dong Riquello. Mantap Riquello, janji imannya mantap. Oke, kita foto ya. Kali udah ada fotonya Kak. Oh itu. Ayo. Oke, Karolina Aurel, juga. Farel, Stefani belum. Stefani mana yang? Oke, kita foto sama-sama ya. Dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, mantap. Terima kasih loh semuanya. Terima kasih rekan pemuda, adik-adik Terima teruna, kasih, Kak. Kalian. Tuhan memberkati. Kak. Sama.